Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Mahendra Marpaung dari program studi Tadris IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan 4 periode cara hidup manusia purba pada masa zaman prasejarah Indonesia atau disebut dengan masa praaksara. Di mana masa praaksara ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadikan 4 periode, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama ialah Paleolitikum, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kemudian dilanjutkan dengan Mesolitikum, yaitu masa berburu atau mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Neolitikum, yaitu masa bercocok tanam, dan Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Yang pertama ialah Paleolitikum atau tahap mengumpulkan makanan sederhana atau disebut dengan zaman batu tua. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Di mana zaman ini disebut sebagai batu tua itu karena apa? Karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman ini manusia hidup secara nomeden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil 10-15 orang untuk mencari makanan. Pada zaman ini manusia hanya mengenal berburu, yaitu berburu hewan dan mengumpulkan makanan seperti buah-buahan, umbi-umbian. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Berdasarkan penemuan fosil, jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum ini antara lain Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo erectus, Homo siliensis, Homo wajakenensis, dan Homo floresiensis. Berdasarkan daerah penemuannya, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ialah kebudayaan Pacitan dan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Yang pertama ialah kebudayaan Pacitan. Ditemukan oleh von Koenigsegg pada tahun 1935 bahwa alat yang ditemukan berupa kapak genggam dan alat sepih yang masih kasar. Yang selain dari Pacitan ini, alat-alat juga banyak ditemukan di Progo dan Gelombang, yaitu di daerah Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat yaitu Sumatera Utara. Kapak genggam yaitu alat penetak atau pemotong serupa seperti kapak tapi tidak bertangkai, diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Kemudian ada yang namanya kapak parimbas, ditemukan juga di Gombong, di Sukabumi ataupun di Lahat, itu untuk membias kayu ataupun digunakan untuk memahat tulang dan sebagai senjata yang diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. Kemudian yang kedua yaitu tadi adalah kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong adalah alat hasil kebudayaan Ngandong ini ditemukan di daerah Ngandong seperti Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Ini diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk seperti belati atau mata tombak. Alat dari tulang binatang seperti alat penusuk yaitu belati, ujung tombak yang bergerigi, mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah seperti menangkap ikan dan banyak lainnya. Kemudian ada flakes yaitu alat kecil dari batu kalkedon, itu untuk menghapus makanan seperti berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi dan juga mengumpulkan buah-buahan. Yang kedua ialah zaman Mesolitikum, yaitu atau zaman batu tengah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, di mana zaman ini merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Neolitikum, di mana manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua yaitu Melanozoid, di mana manusia ini mulai hidup semi dan menetap di dalam gua-gua yang disebut dengan Abristosroich. Pada masa ini laki-laki yaitu berburu dan perempuan tinggal di dalam gua untuk menjaga anak dan memasak. Hasil budaya dari zaman Mesolitikum ini ialah diantaranya Kazengkommendinger. Kazengkommendinger ini berasal dari bahasa Denmark, Kazenken yang berarti dapur dan Moding berarti sampah. Kazengkommendinger adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang, di mana Kazengkommendinger ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Penemuan hasil budaya dari Kazengkommendinger adalah pebble, di mana pebble yang biasanya kalau kita sebut merupakan kapak
kapak genggam, kapak pendek, dan pipisan. Pipisan merupakan batu penggiling yang digunakan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah merah. Cat merah ini biasanya diperkirakan digunakan sebagai religius atau sebagai alat sihir. Kemudian ada namanya Abris Roach. Manusia pada zaman ini, manusia purba tinggal di gua-gua pada tebing pantai yang dinamakan Abyss Rock ini. Hasil budaya yang ditemukan dari gua-gua tersebut yaitu peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Banyaknya ditemukan seperti di Gua Lawa, Sempung, Ponorogo, Jawa Timur karena di daerah tersebut sebagai sampang bone, sebagai kultur. Abris Roach ini juga banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Hasil budaya lain yang menonjol yaitu lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama. Dianggap memiliki kekuatan magis, lukisan tersebut banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Cap jari tangan mereka, yaitu yang mereka capkan pada gua tersebut, itu sebagai cap jari tangan mereka ada yang berwarna merah. Itu diperkirakan sebagai apa? Sebagai simbol kekuatan dan perlindungan jati diri mereka dari roh-roh jahat. Sementara cap tangan jari yang tidak lengkap seperti ini ataupun cap tangan tari yang tidak lengkap jumlahnya itu diperkirakan merupakan ungkapan duka atau berkabung. Kemudian yang ketiga ialah zaman Neolitikum, yaitu zaman bercocok tanam, di mana kehidupan manusia pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Itu kenapa? Karena jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu sudah Homo sapiens ras Mongoloide dan Australopithecus, di mana mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, namun masih melakukan pemburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau dalam bahasanya kita sebut dengan food producing, ataupun hasil budaya peninggalan pada zaman ini pembuatannya sudah lebih sempurna, lebih halus, dan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Alat-alat pada masa ini banyak digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Hasil kebudayaannya yang sangat terkenal yaitu seperti kapak lonjong, yaitu alat dari batu yang diasah berbentuk tonjong seperti bulat telur. Itu diperkirakan apa? Sebagai biasanya digunakan mereka itu dengan menebang pohon. Peninggalan ini banyak ditemukan di Indonesia sebagai timur seperti Minahasa dan Papua. Kemudian ada kapak persegi. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang atau trapesium, mirip dengan cangkul. Biasanya mereka gunakan kapak persegi ini untuk kegiatan persawahan. Ada pula peninggalan lainnya, yaitu seperti mata panah dan mata tombak. Itu terbuat dari batu yang diasah secara halus untuk kepentingan berburu. Itu biasanya ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Perhiasan seperti gelang dan kalung-kalung dari batu-batu itu banyak ditemukan di wilayah Jawa. Alat pemukul kulit kayu. Kemudian ada pakaian dari kulit kayu. Pada zaman tersebut sudah dikenal adanya namanya pakaian. Dibuktikan dengan penemuannya alat pemukul kulit kayu yang dijadikan sebagai bahan pakaian. Kemudian ada namanya tembikar. Kalau bahasa kita itu namanya periuk belanga, di mana banyak ditemukan pecahan-pecahannya di Sumatera, di Malolos, di mana Sumba banyak ditemukan periuk-periuk belanga yang berisi tulang-tulang manusia. Keempat yaitu zaman Megalitikum atau disebut dengan zaman batu besar. Di kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan mereka menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Kebudayaan Megalitikum menyebar di Indonesia melalui dua gelombang. Yang pertama adalah Megalitikum tua, mulai pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, di mana yang menyebarkannya ke Indonesia pada zaman Neolitikum dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi yaitu Proto Melayu. Contohnya apa? Contohnya bangunan Megalitikum adalah menhir, pundat beruna, udang, arca-arca statis. Sedangkan masa Megalitikum muda yaitu pada tahun 1000 sampai 10 sebelum Masehi menyebar pada zaman Perunggu dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson, Deutero Melayu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bangunan megalitinya adalah PT kubur, batu, dolmen, waruga,
bisa juga seperti sarkogus dan arca-arca dinamis. Hasil kebudayaan zaman megalitikum yang pertama adalah menhir, yaitu tiang atau tugu batu untuk permujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di Sumatera Selatan seperti Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Adapun seperti Pandan Berunda, itu merupakan apa? Merupakan bangunan yang tersusun bertingkat-tingkat, itu berfungsi sebagai tempat pemujaannya roh ataupun nenek moyang, di mana punduk berunda bertingkat ini bertingkat 3 yang memiliki makna tersendiri. Tingkat pertama itu melambangkan kehidupan sang masih dikandung oleh ibu. Tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia, dan tingkat ketiga itu melambangkan kehidupan setelah meninggal. Di mana Pundan beruntung ditemukan di daerah Landang Sibung, Cibeduk, Banten Selatan. Kemudian ada namanya dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji untuk persembahan pada roh nenek moyang. Dolmen yang merupakan tempat pemujaan di tempat di Telegi Mulkamin, yaitu Sumber Jaya, Lampung Barat, di mana di bawah dolmen ini sering ditemukan kuburan batu untuk meletakkan mayat. Kemudian ada namanya sarkofagus. Sarkofagus itu merupakan peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup, di mana pada ujung-ujungnya itu terdapat tonjolan-tonjolan, di mana sarkofagus ini memiliki jenis bentuk dan ornamen yang berbeda-beda. Di dalamnya ditemukan tulang-tulang manusia dan bekal kuburan para akuarium, sehingga beliung persegi, perhiasan dan perunggu di dalam besi. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Kemudian ada yang namanya kuburan batu, di mana kuburan batu ini memiliki peti mati yang dibentuk dari 6 pintu batu. Kemudian ada yang namanya zaman logam. Zaman logam ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Ketiga ini juga disebut dengan sebagai zaman perundagian. Yang pertama ialah zaman tembaga. Zaman tembaga ini merupakan awal manusia mengenal logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan, di mana Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh lagi dengan zaman tembaga, karena sampai sekarang belum ada ditemukannya peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Kemudian ada namanya zaman perunggu, di mana zaman perunggu ini manusia membuat alat dengan bahan dasar perunggu, di mana peninggalan sejarah yang di Indonesia ini, di mana zaman perunggu ini di Indonesia antara lain seperti cenderawasih. Cenderawasih ini seperti sejenis senjata, ditemukan di Bandung dan diperkenalkan digunakan untuk keperluan upacara. Ada namanya kapa, ada nekara. Nekara ini seperti digunakan sebagai dan besar, itu merupakan bentuk dari ucapan upacara kematian. Nah, di mana upacara kematian ini memanggil hujan ataupun sebagai gendarangan, memanggil hal-hal yang belum pasti kedatangannya. Kemudian ada namanya zaman besi, di mana zaman besi ini manusia telah mampu membuat peralatan yang mana lebih sempurna dengan bahan-bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan, sehingga hasil dari peninggalan dari zaman besi ini yang ditemukan di Indonesia yaitu seperti mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Di mana mata kapak digunakan untuk membelah kayu, dan mata sabit yang digunakan untuk menyumbit, serta tumbuhan-tumbuhan dan benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul ataupun di daerah istimewa kita Yogyakarta, Bogor, Basuki, dan Gunung Jawa. Sehingga di antara ketiga perunggu, batam, dan besi ini juga disebut sebagai masa perundagian. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengenai proses masa manusia purba pada zaman prasejarah Indonesia. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.